Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Oh iya ini maaf Bu, saya mengganggu. Kira-kira Ibu ada waktu Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Iya. Terima kasih Bu. Lagi, Pak Yanuar, apa yang ingin disampaikan? Jadi begini Bu, saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B. Jadi saya begitu melihat hasil hasil semesteran kemarin, ternyata nilai anak ini 70% itu masih di bawah KKM gitu Bu. Hanya yang di atas KKM itu hanya sebatas 30%. Jadi kadang-kadang saya mikir, kok lebih banyak yang di bawah KKM ya, apa kendalanya gitu kan. Saya koreksi diri akhirnya kan. Nah, jadi eh, apa saya kurang maksimal atau memang anaknya yang minat belajarnya kurang seperti itu. Jadi daripada saya istilahnya mikir-mikir sendiri, saya kepikiran ibu, makanya saya datang nemuin ibu gitu. Jadi permasalahan itu supaya insya Allah saya yakin nggak bisa saya tampung sendiri. Mudah-mudahan setelah kita sharing, saya konsultasi dengan ibu, mudah-mudahan saya bisa menemukan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi begitu Bu. Jadi gimana menurut pendapat ibu? Jadi ini yang saya tangkap bahwa masalah Bapak sebagai guru mata pelajar bahasa Indonesia ya, Iya Bu. siswa Bapak itu 70%-nya masih di bawah KKM nilainya, begitu. Iya Bu. Iya, dan Bapak merasa bahwa eh, kesalahan itu ada pada diri Bapak sendiri, seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi, kalau begitu, menurut Bapak nih, kekurangan yang Gimana Bu? Gimana Bu? kesalahan atau kekurangan apa di dalam diri Bapak yang menyebabkan anak-anak murid ini nilainya di bawah KKM? Oh iya, jadi begini Bu, saya kadang-kadang apa ya berpikir di mana letak kesalahannya itu. Mm, Eh, jadi setelah saya mikir-mikir-mikir lama gitu, apa mungkin karena memang dari awal pelajaran itu memang saya lebih didominasi mencatat Bu. Jadi saya setiap masuk kelas itu ya saya eh, nyuruh anak-anak itu untuk mencatat materi gitu kan. Kadang-kadang sampai habis jam pelajaran. Nah, mungkin saya berpikir karena saya suruh mencatat terus, jadi tingkat kejenuhan anak itu sudah di ambang batas gitu kan. Akhirnya karena kesel nyatet terus, jadi akhirnya ogah-ogahan gitu kan. Oh, gitu. Mungkin Berarti seperti itu, Bu. masalah utamanya ada di strategi Bapak ya, Iya, yang hanya memberikan catatan-catatan sehingga murid-muridnya jenuh atau bosan seperti itu ya Pak ya. iya, Bu. Yang membuatkan anak muridnya jadi ogah-ogahan dalam belajar. Iya. Baik, kalau begitu kira-kira nih apa yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan terhadap siswa-siswa Bapak ke depannya? Ya, yang saya inginkan, yang saya harapkan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nah, saya berharap di semester berikutnya anak-anak ini bisa berubah, bahkan bisa dibalik 70% yang berhasil, 30% yang tidak berhasil seperti itu. Itu ini syukur-syukur kalau memang bisa di atas KKM semua, Bu. Ya, berarti harapan dan keinginan Bapak sangat baik ya, karena kalau bisa dibalik atau dirubah dari Ya, 70% tidak lulus menjadi 70% lulus, seperti itu ya ya, Pak ya. ya. Nah, untuk mencapai harapan atau keinginan Bapak ini, kemampuan apa yang sudah Bapak miliki saat ini? Kemampuan diri dalam diri Bapak. Jadi setelah saya mengamati permasalahan itu, saya kan menyimpulkan bahwa anak-anak itu sudah sampai di titik jenuh. Jadi saya mempersiapkan diri untuk semester berikutnya ini
mengubah strategi pembelajaran yang saya lakukan. Terutama saya akan menggunakan media pembelajaran yang berada di sekolah, walaupun sebetulnya kendalanya memang di proyektor, Bu. Bukan tidak ada, tapi hanya ada satu proyektor di sekolah itu. Jadi dikhawatirkan ketika kita menerapkan strategi yang saya rencanakan ini, antara rekan guru saling berbarengan memakai proyektor itu gitu. Jadi saya maksudnya menggunakan itu kan untuk menghilangkan kejenuhan siswa saya di dalam kelas. Jadi saya bisa menampilkan, contohnya kalau bahasa Indonesia itu kan sering menampilkan sebuah cerita. Umpamanya kita menjelaskan tentang cerita legenda. Nah, kita bisa menampilkan cerita Malin Kundang, cerita Ratu Padi, atau sebagai dan yang lainnya. Atau juga kadang-kadang kita di bahasa Indonesia itu menjelaskan cerita fabel. Nah, sementara anak itu kan belum tahu fabel itu seperti apa, hanya kasih catatan aja. Nah, kalau kita sudah tampilkan, kita download dulu di rumah, karena kebetulan di sekolah kita ini kan sinyalnya nggak ada, Bu, ya. Iya, Jadi saya benar. persiapkan dulu di rumah, saya download dulu, baru ketika sudah di sekolah kita tampilkan, ini loh yang namanya cerita fabel. Nah, jadi saya harap setelah anak-anak itu melihat, jadi dia bisa langsung menyimpulkan, oh berarti fabel itu sebuah cerita yang tokoh utamanya adalah binatang, seperti itu. Oke. Berarti tadi Bapak ingin menampilkan atau belajar dengan sesuatu yang lebih nyata ya, seperti itu ya Pak ya. Dan Iya, menampilkan eh, cerita atau apa tadi legenda-legenda dengan menggunakan proyektor tadi. iya, Kalau memang kendalanya ada di sekolah kita hanya satu proyektornya, jadi harus bergantian dengan guru lainnya. Seperti itu ya Pak ya. iya, iya, Bu. Oke. Kalau masalah proyektornya nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya Pak. Iya. Menurut Bapak, kira-kira untuk ukuran keberhasilan, dia sudah berhasil nih dengan strategi ini, itu kira-kira bagaimana ukuran keberhasilannya? Dilihat dari mana? Uh, Kalau melihat saya mengamati, Bu, ya, Ya, ketika saya terapkan sistem pembelajaran yang seperti yang saya rencanakan, saya berkeyakinan bisa itu tadi minimal 30% itu yang masih di bawah KKM. Karena saya berkeyakinan menggunakan proyektor itu kita menampilkan itu kan nyata sih. Jadi hanya sebatas anak itu nggak kita paksa berhayal sendiri. Memang oh seperti ini loh cerita Malin Kundang itu seperti ini. Lalu cerita fabel itu seperti ini gitu. oke. Seperti itu. Jadi tadi Bapak juga sudah menjelaskan ke saya apa strategi yang ingin Bapak lakukan seperti itu ya. Dan saya setuju dengan strategi Bapak. Dan Bapak juga menyampaikan apa yang menjadi kendala Bapak, yaitu proyektor tadi ya Pak ya. Ya. Kira-kira Dan Bapak sudah adakah solusi untuk menghadapi kendala proyektor itu tadi? ya harapan saya sih yang pertama pihak sekolah ya Bu ya bisa istilahnya bisa mengadakan proyektor lebih dari itu. Kita ini kan terdiri dari 3 tingkatan Bu ya, kelas Ya, 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya minimal untuk kelas 7 proyektor satu, untuk kelas 8 proyektor satu lagi, begitu juga untuk kelas 9 proyektornya satu. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa. syukur-syukur mudah-mudahan semua kelas bisa tersedia gitu. Tapi saya eh, untuk sementara ini saya sudah menghubungi salah satu kawan, kebetulan dia memang apa namanya ada proyektor pribadi di rumah. Saya sudah konsultasi sama dia, bisa dipakai nggak? Ternyata dia, oh monggo Pak, boleh katanya gitu. Oke, berarti Bapak di sini dapat saya simpulkan bahwa
membutuhkan dukungan pertama dari pihak sekolah dan kedua dari rekan atau teman yang berbeda sekolah ya Pak tadi ya Pak ya. Iya, Bang. Kalau begitu kira-kira kapan nih Bapak mau mulai melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tadi? Gimana, Bu? Saat Halo, halo, gimana, Bu? ya, halo. Ya, Ingin saya tanyakan, seberapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk 70 ke 30, 30 ke 70 tadi ya Pak ya? ya. Dan kira-kira kapan Bapak mau memulainya? Jadi begini, Bu. Rencana saya di ajaran baru ini saya akan langsung merubah strategi pembelajaran saya dan saya mempunyai target satu semester, Bu, ya 6 bulan ya. Jadi di semester 2 nanti saya berkeyakinan eh, anak-anak di kelas saya itu nilai KKM-nya sangat bagus di atas KKM gitu. Oke, berarti 6 bulan ya Pak ya, atau Ya, 1 semester tadi ya? Dan akan segera dimulai ya Pak tadi ya? ya, Berarti dapat saya ulang atau saya sampaikan bahwa rencana Bapak ke depan akan mengganti atau merubah pelajaran Bapak agar lebih menyenangkan sehingga murid tidak jenuh atau contoh-contoh yang lebih nyata lah dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi di kelas ya Pak ya. Dan juga Bapak membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dalam hal proyektor ya Pak. iya, Ya, Bu. dari pihak sekolah dan juga rekan dari sekolah lain ya Pak. Benar ya Pak? Iya, iya, Bu. Oke. Kalau begitu, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya? Saya rasa cukup, Bu. Ya, saya merasa puas, berterima kasih khususnya kepada Ibu karena selama ini permasalahan ini saya pendam sendiri, jadi pikiran sendiri setelah saya konsultasi dengan Ibu dan menghasilkan jalan keluar. Ibu sudah berusaha untuk pengadaan proyektor ke depannya dan juga mudah-mudahan sama yang saya alami dengan guru mapel yang lain, anak-anaknya bisa maksimal dan bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu, Bu. Hmm. Sudah selesai untuk percakapan kita kali ini ya Pak ya. Ya, Dan Bu. saya harap Bapak dapat segera menjalankan atau melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dan semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya Pak. Amin. Ya, ya, Bu.